Kan kita lihatnya bayangannya ya, kok tinggi banget itu kan. Gue dari situ langsung kabur. Jadi sambil terpapa-papa kita, keliling aja. Mana lu? Motor lagi ketawa. Mana lu? Motor lagi ketawa. Akhirnya ngilang. Berapa lantai? 4 lantai. Tahu-tahu dari bar itu sosok hitam gitu. Min, gue bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Egi di Forecast Misteri Keluarga Si Gompal. Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang dimana narasumber tersebut merupakan rekan kita atau sahabat kita sendiri ya. Jadi beliau akan menceritakan tentang kejadian-kejadian horor yang pernah dialami dan pernah terjadi di area kerjanya ya, selama beliau bekerja di area SPBU. Langsung saja kita panggil. Silahkan. Malam. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi bintang tamu gua. Jadi gimana ini? Kemarin ya atau kapan sih kita pernah ngobrol-ngobrol perihal belum lama sih ya, minggu kemarin lah. Minggu kemarin lah ya. Minggu kemarin. Kita dulu lah biar gantengan dikit. Boleh, silakan. Mau rokok dulu boleh, santai. Boleh di sini. Kopi ada kopi. Aduh, makasih nih dah sediain kopi ya, jadi di prepare nih kan, jadi enak kita. Dan bagi rekan-rekan semua atau teman-teman semua yang mau atau punya cerita misteri atau punya pengalaman horor pribadi, silahkan kalian langsung cek aja atau langsung komen aja di TikToknya Keluarga Si Gompal. Link nanti akan dimasukkan di deskripsi juga. Kalian bisa langsung cek aja, jangan lupa untuk follow juga ya. Oke. Gimana? Awal ceritanya gimana sih Bang Daus? Sebenarnya itu kan kejadian udah lama banget Ki. Perkenalan dulu. Oh iya, perkenalan ya. Iya. Langsung. Perkenalan dulu, nama siapa? Oke. Nama gua Daus. Tinggal di Bayoran Lama. Asli Jawa. Anak Jaksel. Anak Jaksel, tapi agak medok dikit lah ya. Karena Jawir. Udah, apalagi? Cukup kenalannya. Jadi sini gue panggil Bang Daus saja ya. Ya, senyaman aja yang kayak biasa kita ngobrol daripada aja. Bang Uus. Jangan dong. Kalau Bang Uus harus botak. Sebenarnya Daus itu nama panggilan di Jakarta, Gi. Nama gua di kampung panggilannya tuh Nur. Bukan, emang nama lengkap gua Nur Sidik Firdaus, tapi Sidik. Bukan juga. Dik. Bukan. Sisi. Jauh dari kata nama aslinya lah. Iya. Dari keluarga sendiri manggilnya Idos. Makanya Nur Sidik Firdaus. Idos terlalu keren. Idos dari mananya gitu. Tapi itulah dari panggilan keluarga, orang tua sampai teman-teman sekolah pun manggil Idos. Setelah ke Jakarta baru Daus gitu. Oke. Jadi Bang Daus awal mula pengalaman itu gimana sih? Pengalaman itu sekitar 2010-an mungkin. 2010 ya. Lumayan lama ya? Lu masih sekolah ya? Ya, pokoknya. Ya nanti ketahuan umur lu. Ya jangan dibacain dong. Oke, silahkan. 2010 gue diajak temen kerja di SPBU. Daerah Jaksel. Dari Jaksel. Di situ namanya kita anak-anak perantauan diajak, udah ngikut gitu kan. Alhamdulillahnya dari pihak manajemennya menyediakan mes. Jadi lu selamat kerja di tempat tersebut, lu tinggal di mes. Tinggal di mes karena masih baru-baru gitu, tinggal di mes. Kan jadi ini pengalaman tentang kejadian-kejadian di mes tersebut. Iya. Oke, ditahan dulu ceritanya. Sebelum kita lanjut untuk cerita lebih lengkapnya, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Cukurukuk kukruk. Saya bang, ngapain bang? Suara gua kan lu belum balikin. Iya lupa lah, jangan dililin. Gua lagi bikin intro lu. Lu nggak ngomong. Yaudah, makasih ya. Yaudah. Oke, silakan Bang Daus untuk cerita lebih lanjutnya. Namanya gua anak baru tinggal di mes itu nggak sekat Gi. Jadi itu ada 2 lantai. Yang lantai bawah itu buat office, yang atas itu
buat mes anak-anak. Tapi cowok ya, khusus buat cowok. Kalau cewek tidak diperbolehkan tinggal mes di situ. Iya. Tidur. Iya. Nah, Takut. itu pakai yang kita pakai kasur apa sih kalau orang bilang kasur? Kasur lantai. Iya, kasur lantai, kasur Palembang lah gitu ya. Kasur Tikar-tikar. yang tipis gitu kan. Berbantalan dengan tas, apalah kalau belum punya kasur pakai sarung atau sejadah, kita bawa sejadah gitu. Ya kayak anak-anak ngekos biasa. Ya gitulah. Tapi nggak ada skat ya, langsung los gitu, los aja. Los satu ruangan kotak misalkan 4x4, 3x2 gitu ya. Tinggal ini tempat gua itu doang udah. Taruh tas sih punya si A, punya si B itu doang. Namanya gue anak baru, tidurnya paling pojok lah. Iya. Gitu kan. Nah, suatu malam tuh gua nggak ngeh malam apa, tapi gua habis masuk siang, upload jam 10 malam. Jam 10 malam. Berapa shift sih biasanya? SPBU biasanya 24 jam, 3 shift. 3 shift. Satu shift 8 jam. 8 jam. Jadi jam 10 anak siang udah turun, anak malamnya naik. Berarti itu lu mau masuk ke shift? Enggak, gua udah turun. Oh, udah turun shift. Oh, udah turun shift. Shift siang, udah balik jam 10. Jam 10, oke. Emang sih di bawah itu ramai namanya customer itu kan. Banyak, tapi di atas kan ya cuma liatin kaca doang jendela gitu. Tiduran, rebahan. Capek namanya anak baru, belum tahu selak apa sih ya, selak santainya gitu. Kerjanya semangat lah. Semangat lah ya, namanya anak baru kan, baru kerja, oke. Semangat, pules tidur, udah nggak mikirin yang penting gitu dah, pules. Nah, tau-tau ngedusin. Maksudnya? Kalau orang Jawa bilang lilir. Tengah malam ngedusin apa sih? Bangun sendiri. Bangun sendiri, kebangun. Iya. Wah, kebangun. Sedangkan itu kan mesnya ada kamar mandinya tuh, pojok, satu rame-rame. Satu kamar mandi. Jadi di ruangan itu ada satu kamar mandi. Buat rame-rame. Loh, kok ini tengah malam ada kayak kaki gitu? Maksudnya pas kebangun itu langsung lihat gitu? Namanya kita bangun cocok antara sadar gak sadar atau antara sadar gak sadar. Ini aki-aki. Perasaan anak-anak sini walaupun kategori anak baru, belum kenal semuanya, nggak ada yang pakai jubah putih gitu kan ya. Mending aja. Kok ini pakai jubah putih gitu kan? Mungkin kalau orang-orang kita bilang kayak ustadz atau apalah gitu. Rambutnya putih panjang. Putih, sudah putih pokoknya. Untuk muka? Muka dia ngadepnya ke kamar mandi, kayak mau masuk kamar mandi gitu. Ngebelakangnya. Jadi kita, ini orang mau masuk kamar mandi tapi siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, di situ kan kita kayak ini bener apa enggak, apa halusinasi mimpi atau capek gitu kan, karena kita capek kerja, nggak terlalu dipikirkan. Udahlah, ngapa aja, akhirnya gue tidur lagi gitu kan. Tapi di situ kan biasanya dia ngebelakangin ya. Bisa berspekulasi atau kan bisa aja kan kunti gitu kan ya, kuntilanak atau apa. Tapi di situ bisa disebut kakek-kakek gitu. Ya itu nanti ceritain sosoknya itu setelah gue lihat kedua kali, tapi beda jenis. Gue nanya ke anak-anak sampai ke nanya security pun ternyata ada sosok kaki di atas penunggunya. Lanjut. Nah itu kan di ruangan atas mes. Ya. Gue nggak begitu menghiraukan lah, ibaratnya cuma mungkin gue halusinasi atau mimpi atau gimana. Nah selang berapa hari, namanya kita kan mes di situ otomatis dari mulai nyuci baju, apa segala macam lah kebutuhan pribadi kita otomatis dilakukan di situ. Iya. Dan di situ manajernya boleh kita nyuci atau jemur pakaian, tapi jemur itu malam. Mungkin dari estetika ya? Iya, estetikanya kalau toh siang, pokoknya nggak boleh siang hari lah. Kalau pagi atau siang otomatis di area belakang itu kan ada ya tanaman-tanaman palem, kebun-kebun gitu, toren. Itu sampingnya tempat wudhu sama sebelahnya toilet. Jadi kalau siang orang mau ambil wudhu, enak juga ngeliatnya jemuran gitu kan. Iya. Ini sebagai apa kontrakan gitu mikirnya. Berarti kalau malam bukan jemur. Apa? Nirisin. Oh iya itulah pokoknya. Oke, silakan. Nah, otomatis kita dianjurkan boleh nyuci tapi malam jemurnya gitu kan. Oke. Namanya saat anak mes rame-rame lebih dari 5 orang lah. Nyuci aplusan tuh ganti-gantian. Oke. Ini udah kering, angkatin, nih gue mau nyuci gitu. Nah, gue mau nyuci waktu itu. Ya biasa masuk siang, aplusan, rendem,
sambil ngadem. Di belakang tuh kayak ada teras gitu, sambil buat santai, sambil mau ya nunggu cucian rendam dulu gitu kan, ngucek jemur. Nah di situ ada kayak besi buat penyanggah toren, itu kan diikat jemuran gitu kan sama pohon palem. Loh kok di atasnya ada sosok gede tinggi, gede tinggi, jelas jelas banget sih. Enggak, karena kan kita lihatnya bayangannya ya, kok tinggi banget itu kan. Gue dari situ langsung kabur, jemuran udah nggak bikin lagi dah, kabur. Nah dari situ mulai nanya ke anak-anak lama, terutama ke security, memperkenalkan diri ya. Karena kok apa bener daerah sini ada itulah tanda kutip. Nah ya, oke. Gue nanya ke anak-anak lama, iya katanya di atas ada penunggunya aki-aki. Tapi baik katanya gitu, cuma dia menampakkan diri doang. Mungkin gue ada. Iya, gue ada. Ya gue sih berpikir positifnya gitu ya, kalau toh tuh bener aki-aki atau berjubah putih yang notabene katanya makhluk halus, gue nggak musik kok gitu dong. Tapi mungkin dia ngerasa gue pendatang baru, masa nggak permisi gitu aja gitu. Oke. Mungkin ya. Nah kalau yang kedua itu yang makhluk gede tinggi itu emang katanya di belakang genderuwo gitu katanya gitu. Itu kata security. Biasanya kan katanya kalau yang kayak gitu kan kayak podcast kemarin kan sama Bapak Wawan gitu kan, beliau bilang untuk makhluk seperti itu kadang emang hitam gede, tapi biasanya ada mata dua merah. Wah gue nggak sempet lihat mata dah. Pokoknya udah panik, kabur aja udah. Nah gue nanya mas security, karena kan namanya security mungkin 24 jam ya, ya aplusan gitu kan, bisa ngalamin malam apapun di situ. Banyak yang dialamin lah. Nah katanya emang ya di sini belakang juga ada penunggunya katanya gitu. Dan dia juga menjelaskan, nggak tahu nih mitos atau fakta, tapi kita pakai logis lagi ya. Logisnya gini, security bilang emang ya mayoritas gedung yang perbankan atau yang berhubungan dengan duit, minimarket kah, bank, SPBU, yang berhubungan dengan duit cash, itu pasti ada penunggunya. Kok bisa? Gue bilang gitu dong. Kenapa bisa ada penunggunya? Itu sengaja harus ditanam sama yang punya lahan itulah, yang punya perusahaan itu, supaya tuyul katanya gitu. Tuyul itu nggak bisa ngambil. Gue sih mikir apa iya ya, tapi dia sampai mempraktekannya gini, pakai logikanya gini, lu gede tinggi, tuyul datang atau kuntilanak jagain itu area itulah, gedung itu, nggak mungkin berani tuyul masuk. Mikir apa, lu ngapain kesini gitu, emang belut gua, ini wilayah gua. Bener juga sih ya. Iya. Masa mau lawan sama yang lebih tua, sama yang lebih gede gitu. Katanya kita mungkin hampir semua lah katanya gitu, daerah Jakarta yang gedung-gedung perbankan berhubungan dengan duit cash, itu pasti ada penunggunya supaya tuyul nggak bisa masuk, katanya gitu. Ada penjaga di pagar lah gitu, katanya gitu. Tapi ya ada istilahnya, kalau penjaga kayak kita mungkin security. Dari segi mistisnya ada lagi. Oke. Kayak gitu. Itu kerja di SPBU tersebut berapa lama bertahan? Gua 4 tahun Gi. Gue tinggal di mes nggak lama sih. Di mes sekitar setahunan lah, karena dari situ kita coba nyari kontrakan gitu kan. Ya pengen bisa rebahan, nggak terganggu sama temen-temen gitu. Karena udah tahu daerah situ, udah kita coba nyari kontrakan atau kosan sama temen. Akhirnya ngekos sama temen. Daerah situ juga, daerah Jaksel juga. Dan yang ada lagi ya lucu, itu sebelum gue dapet kos-kosan, gue masih di SPBU kerjanya, cuma namanya gue anak mes-mesan, pulang kapanpun nggak bakal ditanya dong. Atau dari kalau kontrakan pintu gerbangnya digembok sama yang punya kontrakan, atau kos-kosan digembok pintunya. Kalau ini mau pulang jam berapapun bebas, masih gembel lah ibaratnya. Sering main ke daerah Dharma Wangsa. Ya Jaksel juga lah.
main ke temen. Ya main ke temen. Jadi Oh, kita namanya anak-anak rantau iya ya. sering ngumpul-ngumpul lah. Itu masih ya kategori gembel lah ya. Iya iya. Masih gembel, masih pada bujang-bujang, belum ada pikiran besok mau makan apa. Iya. Yang penting akhirnya duit, udah habisin. Itu doang kan. Nongkrong tuh, temen kerja daerah situ. Iya iya. Ya kerjanya itulah. Itu sebenarnya gue ceritanya malu juga sih menceritakannya karena kenakalan gue dulu. Iya iya. Tapi selama di mes itu cuma kejadian itu. Kejadian itu karena kan nggak lama dari situ ya mungkin gue berpikir posisinya ya, mungkin gue orang baru belum permisi lah sama penunggu sini. Setelah kejadian yang 2 kali itu udah gue mulai hati-hati dalam arti kalau apa nanya dulu, Pak kesini gimana sama security. Udah jangan sendiri kayak gitu. Udah kalau tidur pun rame-rame, mulai merapatkan diri lah. Gak boleh ada jarak gitu. Takut juga lah waktu itu, namanya kita masih ABG waktu itu kan. Oke. Terus untuk yang di Dharma Wangsa itu gimana tuh awal mula kejadian Nah mistis yang Dharma kedua lah. Wangsa itu gue jujur agak malu menceritakannya karena dulu kan ini jangan ditiru ya. Dulu pada minum lah alkohol. Anak muda. Ya. Sampai saat ini pun alhamdulillah teman-teman yang dulu pernah ngalamin itu masih pada sehat. Sering ketemu di kampung kalau pas lebaran pulang kampung. Itu kejadiannya ya kita masuk siang pulang yuk PT. Ada 7 orang kalau nggak salah ya, 7 orang. Ada yang dari Cipete datang juga, dari Pulau Gadung datang juga, malam minggu waktu itu kumpul. Dulu kan belum ada WA atau apa via SMS. Kumpul di sini, datang. Bedanya zaman dulu sama zaman zaman dulu malah on time. Yes. Nggak kayak sekarang OTW baru bangun tidur lah apalagi. Oke. Nah kesitulah belanja minuman, dan gue kategori yang kalau udah minum anteng gitu, diem aja, udah terserah mau ngomong ada apa aja terserah dah gitu. Diem. Ada temen gue yang gacor ngulapkan isi hati segala macam. Dan di situ kalau nggak salah sekitar jam 3 atau setengah 4-an subuh lah, menjelang subuh. Begadang. Iya begadang. Itu udah nggak mikirin hari esok mau makan apa, yang penting ada duit, PT enak gitu aja. Oke. Nah mungkin jam-jam segitu karena dari malam kan, lagi tinggi-tingginya udah ada yang tepar, ada yang muntah-muntah nembak segala macam, jackpot kan. Itu dilatin. Kuntilanak. Jelas kalau ini jelas. Dia posisinya dia ngetawain kita. Penampakan dulu baru ketawa. Kayak ngeledak, seolah ngeledak gitu. Itu kan ruangannya 4 lantai, gedung tuh, ruko 4 lantai. Kita paling bawah karena posisinya kita nongkrong tuh di tempat kerja temen gua yang depannya bartender, di sini resepsionis, ada sofanya ruang tunggu. Nah kita di ruang tunggu itu, sofa itu muter tuh. Di sini bertiga, sini berempat, muter. Loh kok itu siapa gitu kan? Kita yang lagi posisi sadar setengah sadar, itu siapa gitu? Dia ketawa gitu. Siapa yang pertamanya? Temen gua. Karena gue diem aja, temen gue masih gacor, gue diem. Mas lihat nggak? Apa sih itu dong? Dia ketawa gitu. Itu jelas kuntilanak. Sampai masa kita orang apa ibaratnya lihat itu bener nggak sih gitu kan? Sampai sadar nggak sih kita gitu kan? Serem ya? Nah kalau sampai jelas begitu serem. Katanya kan kalau toh diliatin makhluk halus, contoh kita bertiga atau berempat, 1 orang diliatin, ini 7-7-nya lihat semua. Kita kejar orang itu pertama kejar karena kan tangga saya muter ke atas, kita kejar, dia ke atas, kejar ke atas, ngilang. Akhirnya turun lagi, kita ya kayak orang, maaf ya, kayak orang goblok. Ini kita yang bego atau apa? Masa bener sih kita dilihatin penampakan seperti itu? Kerjain lah ya. Dia ngiselin kita gitu. Itu ngejar apa posisinya kan? Istilahnya setengah sadar. Ngejar tuh rame-rame. Ya sambil terpapa-papa kita,
wah kelimbang aja, mana lu motor lagi ketawa, mana lu motor lagi ketawa, akhirnya ngilang. Berapa lantai? 4 lantai. Disusun satu-satu. Iya, per lantai, karena satu lantai ada room berapa, satu lantai room berapa gitu kan. Nah itu kita ngejar per tangga karena dia nih tangga set muter hilang pas lantai keempat lah, hilang. Kita turun lagi ramai-ramai dengan sempoyongannya kita lewat anak tangga itu. Terus sampai ke tempat duduk semula kita nongkrong gitu. Ini bener nggak sih kita disengin gitu? Oke. Kayak ngerasa, ini masa kita orang mabuk lihat semua? Bukannya katanya kalau dilihatin itu satu orang doang lihat, tapi kok 7 orang lihat semua gitu. Biasanya. Itu aneh. Emang itu ya gue nggak bisa mencat itu pekerjaan yang nggak bagus teman gue ya. Tapi itu pijet kerjaannya. Ruko itu ruko pandai pijet. Nanti pijet tapi Ya, pada zaman itulah. plus. Pada zaman itu. Mungkin ya yang berhubungan dengan mistis ya banyak di situ, gitu kan. Karena orang yang datang ke situ nggak mungkin berpikir positif. Semuanya negatif. Berpikir negatif kan. Oke. Jadi auranya pun pastinya negatif. Oh. Gitu. Dan itu pertama. Yang keduanya apa? Gue berdua sama temen gue. Sekarang anaknya tinggal di daerah Tangerang juga. Ya itu namanya anak kos, anak mes. Jenuh yuk, main yuk kesana lagi. Kesana main Ki. Ke lokasi yang sama. Selang berapa bulan ya ke lokasi lagi gitu. Karena hampir seminggu sekali kita ke sono. Kita mau libur besok yuk, kita ke sono begadang ke sono. Mikirnya ya sama teman-teman ketawa ketiwi gitu ya. Daripada di mes cuma tiduran jenuh, nggak kayak HP sekarang kan bisa sosmed segala macam. Dulu kan susah lah. Nah ke sono temen gue yang tinggal di situ lagi nganter temennya lagi keluar, tapi kuncinya ditinggalkan di pot depan pintu. Biasa kunci di pot ya. Oke, gue ambil, kita masuk. Gue udah feeling gitu dari awal mau ke sono. Gue sebut sama temen gue ya, namanya Amin. Ayo kita ke sono, Min. Feeling gak enak dah banget. Emang kenapa? Gak enak aja. Ayo udah Pak, gue dipaksa. Akhirnya bonceng boncengin. Bener aja Ki, pas pertama masuk ya seperti biasa nih, bar nih, ruang tunggu kita di sofa itu. Nyalain TV. Tahu-tahu apa? Di bar kulkasnya buka sendiri. Kulkas blinding banget. Kulkas yang buat menaruh ya minuman. Iya itulah. Itu kan transparan. Iya kan, gitu ya. Kan ada karetnya gitu, keras. Kayak ada magnet itu kan. Oke. Dia buka. Min, siapa Min? Tahu, kita berdua doang nih, berdua. Dari situ. Tapi sadar itu. Itu sadar, kita sadar. Oke. Kita nanti emang main, mau dipilah gitu. Min, siapa? Nggak tahu. Nah, masa ada yang iseng lagi banget. Nah dari situ. Tapi pas kejadian yang pertama si Amin ini ikut orang dia sama gua mana bareng. Oke. Berarti dia juga udah tahu lah ya. Udah tahu. Nah di situ gue nggak tahu, tapi dia cerita ke gua, ke anak-anak, kalau tau gua mau ditempelin Gi. Karena itu gue sadar nggak sadar, tahu-tahu dari bar itu sosok hitam Gi. Min, gue bilang gitu. Min, gue udah gak usah ngomong apa, langsung diseret sama si Amin. Keluar pintu, kunci, cepet kita pulang ke SPBU lagi. Keluar. Kabur. Sampai temen gue yang ninggalin kunci tuh, gimana lu kok pintu kunci? Gue pulang lagi ke SPBU. Kenapa? Udah ceritanya ntar aja. Gue pulang. Dan kata si Amin, kan gue antara sadar ya. Gue cuma terakhir sadar tuh gue manggil dia, Min, langsung tarik sama dia. Oke. Kata si Amin, sepanjang perjalanan dari Mangsa ke SPBU, gue bengong gitu. Ditanya diem aja. Cengok. Iya. Oke. Diem kayak aja. kesambet. Nah mungkin ya kata orang kamu bilang kesambet lah gitu. Kata si Amin, untung gue tarik lu. Emang kenapa sih Min? Lu panggil gua. Ya gue sadar emang manggil lu, tapi habis itu udah lost. Oh jadi pas lu ditarik pulang, posisi lu gak sadar, iya, nggak ngeh kalau lu naik motor. Iya, gitu. nggak tahu ambil pom bensin, ambil gini gua. Oke. Cepat-cepatin air. Sadar. Dan alhamdulillah temen gua walaupun
teman nakal, dia bisa ngaji juga, bisa ngaji. Iya, iya. Tapi bacaan aku segala macam. Baru gua napas gua ternyata setelah sadar kenceng, kayak habis lari kenceng gitu lagi. Capek. Wah capek. Kenapa Us? Gue menceritakan dong. Gue tadi lihat hitam Min. Gue ketakutan. Min, Oke. Min gitu. Gue manggil tuh gitu, dia mau nyamperin gua bilang gitu. Makanya untung gue menarik lu tak gitu. Dia punya ada Jos nggak beres nih, tatapannya kosong gitu kan. Waktu dia gue manggil dia, gue tarik. Pas gue sini di ya kayak interogasi lah. Lu kenapa ini? Gue liat bayangan hitam Min. Aki-aki. Tapi hitam ini mah Min nyamperin gua. Langsung habis itu udah kita jangan kesana dulu gitu. Jangan kesana dulu lah, bahaya. Oke, jadi kalau dari segi lu sama Amin ya, maksudnya sama temen lu tuh kan sering banget mengalami kejadian tuh. Nah, kira-kira temen lu yang tinggal di sana, yang kerja di sana di lokasi tersebut, dia pernah cerita gak sih sebenarnya sebelum? Dia sebenarnya udah tahu gitu. Tapi ya cuek aja, mikirnya gini loh. Dia iseng tadi, hantu itu iseng, katanya iseng. Cuma dia nggak mau ngerespon, nggak mau ngadenin. Tapi dia di sana tinggal di sana, ngemes juga? Enggak, karena kan jam kerjanya di Pati Pijet itu jam 10 siang sampai jam 10 malam bukanya. Oke. Jadi jam 10 siang udah close, dia di situ. Ada di lantai 4 kamar dia, khusus satu kamar buat dia. Kadang juga tidur di sofa karena malam udah nggak ada tamu gitu kan, nggak ada customer. Sendiri. Makanya kadang iya. Makanya kadang kayak kita yang teman-teman belum pada kontrak. Malamnya tidur di sana tidurnya. Ini temen gua, temen di situ. Oke. Kadang lah, non TV lah, ya itulah berbuat negatif, alkohol lah segala macam gitu. Tapi itu kalau apa ya? Kalau gua sendiri kalau misalkan gua udah gak betah. Nah. Tapi kok dia kuat ya? Ya. Karena kalau yang gue perhatiin, dulu dia sering minum. Jadi karena sendiri minum banyak, udah tepar aja Gi. Mau lu maaf malu kalau ketawa ke TV, ada ngisengin, udah masa bodoh. Oke, memang lokasi itu udah terkenal. Nah, sampai sekarang masih ada lokasinya. Tapi temen gue udah nggak di situ sekarang, udah resign. Udah insaf. Iya, udah insaf juga. Alhamdulillah udah menikah juga. Iya. Oh, jadi banyak juga ya pengalamannya selama. Ya, lumayan lah. Tapi itu gila sih kalau menurut gue ya. Maksudnya nyampe 2 kali di lokasi yang sama, dan juga 2 kali juga di lokasi yang sama juga di SPBU tersebut. Dan akhirnya lu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lu itu kan. Keluar dalam arti resign atau keluar dari kosan? Kalau resign mah karena kan gue lama ngekos itu, ngemes itu hampir setahun. Setelah ngemes 3 tahun kan tadi, 4 tahun. Iya, 4 tahun kita kerja di situ. Setahun ngemes, 3 tahun kita nyari kosan. Kosan sendiri? Kalau yang pertama sama temen berdua, terus temen resign, akhirnya sendiri akhirnya. Tapi selama di kosan mah normal? Alhamdulillah normal. Nggak ada kejadian? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oke, mungkin tergantung dari lokasi juga sih sebenarnya ya. Ya itu tadi yang kata security bilang, mungkin yang berhubungan dengan perbankan atau segala macam ada itunya. Oke. Dan mungkin gini Gi, gue juga mau nambahin, nggak tahu benernya ya, itu juga namanya kita pendatang dari kampung ke sini, katanya malah bangunan-bangunan daerah Jakarta itu lebih serem, lebih angker dibanding bangunan kampung. Oh iya. Contoh gini, kalau di kampung ini nggak boleh dibangun ya, dulu ada makam, ya itu kita nggak bakal pernah bangun tuh. Entah itu bangunan apa, rumah atau ruko, kita nggak bakal pernah bangun. Jakarta ini makam ya, bisa dipindahkan, bener nggak Gi? Oh iya. Bisa kan? Bisa. Tapi kan kita namanya tanahnya udah jadi apa, tulang-tulang jadi tanah segala macam, mungkin masih ada peninggalan-peninggalannya yang menunggu di situ. Katanya lebih angker bangunan-bangunan Jakarta. Iya, mungkin dari segi itu juga sama. Tapi kalau menurut gue ya, posisinya di Jakarta itu kan posisinya gedung, rumah, istilahnya kebun, pohon itu kan udah jarang. Mereka kalau gak di rumah mau tinggal di mana? Ya, itulah ya simpelnya ya. Iya. Oke, jadi ada lagi cerita? Cukup sih. Cukup. Sebenarnya ada, cuma enggak, itu mah gue udah lupa inget itu.
Udah lama banget. Oke, nanti diingetin dulu. Nanti Iya. siapa tahu kan nanti ada episode selanjutnya yang akan disambung sama Bang Boleh, Daus ini. boleh. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor atau kejadian mistis pribadi, kalian bisa langsung saja komen di TikToknya Keluarga Si Gompal. Di situ kalian langsung DM aja atau kirim pesan aja ya ke adminnya. Nanti dari situ bisa kita pilih yang mana yang akan kita undang lah ya. Oke, terus jangan lupa juga untuk mampir di Instagramnya Kinetic Store, karena di situ kita menyediakan sepatu, ada kaos custom segala macem. Pokoknya harga terjangkau, sepatu mulai dari 100 ribuan dan kaos custom bebas desain dengan sablon polyflex itu harga mulai dari 75 ribuan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Egy Bay Production. Ya intinya support terus lah Egy Bay Production. Dan terima kasih banyak Bang Daus yang udah menyempatkan hadir hari ini. Sama-sama. Malam ini lah ya. Iya, malam ini. Karena ini kita syuting sekitar jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10-an ya. Malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi ya? Iya. Duh. Dari tadi gua merinding soalnya. Lu mah biasa aja, Ki. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Daus dan terima kasih banyak untuk tim Egy Bay Production. Semoga Keluarga Si Gompal makin maju. Jangan lupa saksikan Keluarga Si Gompal setiap malam minggu jam 6 malam. Oke, jam 6 maghrib lah ya. Ya, jam 6 maghrib. Setiap malam minggu ya. Setiap malam minggu Keluarga Si Gompal, dan setiap malam Jumat kita ada podcast misteri Keluarga Si Gompal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.